Shalom. Halo, Shalom, Bunda, Abuna, shalom pagi, Bapak Ibu selamat semua. pagi. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi, semangat selalu, tetap bersuka cita dan bersyukur karena kalau hari ini ada adalah bentuk kasih karunia dan Ibu Ringga, selamat pagi. ya puji Selamat pagi semuanya, Abuna, selamat pagi. baik, puji Tuhan. Kabarnya baik. Ya, kayaknya kita bisa mulai langsung ya Bapak Ibu, Ya, supaya kita langsung bisa tepat waktunya. Untuk itu sama-sama yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian ya, sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah Bapa kami, Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan dan disembah. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan sebagai kesempatan kami untuk memperbaiki kehidupan kami, memastikan kami tetap berjalan di jalan kebenaran, dan anugerah keselamatan itu tidak lepas dari tangan kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap suapan demi suapan dari tangan-Mu yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah Engkau biarkan kelaparan dan kekurangan. Dan terima kasih untuk kesetiaan-Mu, dan juga terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan berkumpul bersama di BW melalui doa pagi ini, agar kami beroleh kasih karunia Tuhan dan hikmat daripada Allah Bapa sebagai sumber segala kasih karunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan sepenuhnya seluruh dimensi kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap bersuka cita sambil kita naikkan pujian ini ya. Kita mau deklarasikan bahwa Dialah sumber kekuatan kita bagi orang percaya. Mari kita puji Dia. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan peganganku selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Mari puji Dia, sumber segala pengharapan dan sukacita. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, yes, Allah sumber kuatku,
dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Menyanyikan lagu praise atau lagu pujian yang menghentak itu adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk kembali kita belajar bagaimana rasanya bersuka cita. Ya. Mari kita buka sama-sama di Ester pasal yang ke-9. Terima kasih anakku Alden. Di Ester pasal 9 ini yang akan kita baca yaitu di ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama Ester pasal ke-9 ya. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan yang berkumpul baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Ya, jadi ini adalah satu fase di mana setelah mereka itu sudah diberikan kesempatan dan peluang untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai musuh, kemarin sudah dibahas bahwa musuh yang harus kita lawan adalah musuh rohani. Ya. Dan sudah saya jabarkan di episode yang kemarin. Nah, bicara mengenai belajar bersukacita ya, atau bicara mengenai sukacita. Ada orang-orang yang kesulitan bersukacita sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena mungkin terlalu berat kehidupannya atau terlalu keras dan terlalu besar traumanya. Ya. Jadi ada orang yang sudah terlalu lama hidup dalam tekanan, orang yang sudah terlalu lama hidup dalam masalah, orang yang terlalu lama hidup dalam kesedihan sehingga sampai lupa caranya bersukacita. Nah, hari ini Roh Kudus ingin sampaikan bahwa satu-satunya cara untuk kita tetap bersukacita adalah kita mengganti cara manusia atau cara dunia atau strategi dunia dengan format kerajaan sorga. Ini bukan yang muluk-muluk, tetapi kalau kita menggantikan sumbernya, maka dari situlah akan terpancar aliran-aliran kuasanya. Sehingga ketika kita merayakan entah bersama dengan orang-orang terdekat kita, ataupun kita mengadakan dengan orang-orang yang jumlahnya hanya sedikit, muncullah mata air sukacita itu. Apakah ada orang yang bisa sampai lupa bersukacita, Abuna? Oh, banyak. Karena terlalu fokus dengan masalahnya. Nah, kalau kita mau belajar bersukacita, jadikanlah satu-satunya sumber segala sukacita itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah sumber segala sukacita, itulah yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa Tuhan dan jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kekuatan, maka kita akan merasakan bagaimana pemulihan sukacita itu. Bagaimana duka cita bisa berubah jadi pesta.
Ya. Dan ketika kita merasakan sukacita itu bukan cuma hanya sekedar senyum atau bukan hanya sekedar biasa saja, tetapi itu benar-benar sesuatu yang meluap, saudara. Ya. Kita buka di Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, orang-orang yang menahan dengan mencucurkan air mata, menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah sebabnya Daud menulis perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi kembali kepada pilihan kita nih. Kita mau tetap di situ terus mengharapkan perhatian orang lain, atau kita ambil inisiatif, kita bangkit saja. Kita cari orang-orang yang memang benar-benar bisa sejalan dengan kita. Lalu apa yang harus kita tabur? Waktu kita tabur bersama dengan Tuhan. Ya, seperti kayak saya boleh contohkan, paling dekat adalah mohon izin Pak Mardani. Ya, Pak Mardani kemarin baru saja mengalami kedukaan ya minggu lalu. Tetapi beliau langsung bergerak cepat gitu, gercep ya. Karena Pak Mardani gercep, saya yakin dan percaya kesedihannya tidak akan sama dengan kesedihan yang pertama. Nanti perlahan-lahan dengan pasti kekuatan satu demi satu itu akan terkumpul. Dan ketika nanti Pak Mardani sudah dapat sukacita itu secara penuh, itu pasti akan dibagikan. Ya, mulai dari Ibu Sekar dan juga seluruh keluarga besar yang memang itulah cara Tuhan untuk mengutus Pak Mardani menjadi pembawa sukacita bagi yang lain. Jadi hari ini kalau saudara mendengar kebenaran ini, bukan berarti yang tidak mendengar tidak dapat sukacita, ya. Tetapi yang hadir di BW, yang memang benar-benar berada saat ini, ya Bapak Ibu, Anda memang dipakai dan dipilih oleh Tuhan untuk memberikan ingatan kembali, untuk membawa mereka merasakan kembali sukacita di dalam keluarga, dalam naungan kasih Tuhan. Nah, tadi kita baca ya, ada hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Hari ke-12, ke-13, 14 dan 15. Itu maksudnya apa? Kita lihat bagaimana memang lapisan demi lapisan, tahapan demi tahapan seseorang itu berubah dan mau untuk menerima ajakan dan memperingati bersama-sama, merayakan bersama-sama. Apa yang saya dapat kalau saya mau meresponi ajakan dari orang yang sudah Tuhan pakai untuk menguatkan saya, untuk mengingatkan saya kembali, bangkit kembali. Saudara bukan cuma sukacita, saudara dapat simhah. Apa itu simhah? Sebuah sukacita yang meluap-luap, saudara. Dan itu biasanya akan dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti mereka berbagi makanan. Sukacita juga harus dibagi. Yang terakhir, saudara, sama seperti mereka, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, mereka menentukan perayaan berbeda-beda karena bergantung dengan kemampuan dan kapasitas seseorang yang menerima dan yang membagikan. Jadi di sini dalam konteks ini pengertiannya adalah bukan serta-merta harus hari ini semuanya disampaikan kepada orang yang sedang mengalami kejatuhan akan sukacita. Membangkitkan emosional seseorang itu tidak mudah. Tetapi kalau kita diberikan kesempatan lebih dulu untuk bangkit, berarti ada tugas yang mulia yang Tuhan percayakan. Yaitu apa? Kita harus
membangkitkan dan memulihkan sukacita orang yang lain. Mulai dari orang terdekat kita sampai kepada rekan-rekan kita yang mungkin hari-hari ini mukanya sedih terus dan tidak ada semangat hidup. Pasti bukan hanya tentang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, karena kan masalah itu banyak ya Bapak Ibu. Ya, apapun latar belakang masalahnya, saya cuma mau fokus hari ini untuk Bapak Ibu semua. Kalau Anda mendengar kabar kebenaran ini, maka Anda diberi kepercayaan dan tugas untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yaitu membagikan sukacita Tuhan, menceritakan kebenaran bagi mereka, supaya apa yang Tuhan sudah pulihkan dalam kehidupan saudara itu bukan untuk saudara nikmati sendiri, tetapi saudara bisa bagikan dan dilanjutkan dan memulihkan orang yang lain. Ya, kayak dapat bonus THR aja. Kan orang kayak lo udah bonus THR tuh bawaannya kan pengen traktir orang terus Bapak Ibu. Iya. Betul ya Pak ya. Oh, dapat THR bawaannya pengen ayo minimal traktir orang yang paling dekat ya kan. Ayo kita makan gitu. Ya kira-kira demikian ya. Saya tutup dengan ilustrasi gini. Hal yang paling sederhana adalah ketika saya bisa melihat situasi suasana hati. Ya. Jadi lihat bagaimana kita kan bisa menilai suasana hati orang yang kita kasihi dan kita cintai dan orang yang biasa berinteraksi dengan kita. Oh, ini suasana hatinya lagi enak nih gitu. Nah, saya bisa melihat suasana hati seseorang yang terdekat dengan saya itu apa? Dari hal-hal tertentu, banyak macamnya lah. Apakah yang dari sisi makannya sudah kembali ke porsi yang semula. Oh ya, kenapa? Itu tandanya orangnya sudah tidak bersedih lagi, tidak bersuka cita. Dia langsung ngajak saya olahraga. Wah, itu tandanya dia sudah bangkit ya. Artinya kita sudah bisa melihat itu. Nah, mari kita gerak cepat hari ini, saudara. Ya, karena seperti sebagaimana Tuhan sudah memulihkan saudara dan memberikan kebenaran demi kebenaran setiap pagi. Gerak cepatlah untuk membagikan itu, supaya bukan hanya kita yang dipulihkan hari-hari ini, tetapi orang-orang di sekitar kita juga dipulihkan. Sebab tidak ada yang bisa memulihkan kehidupan manusia selain daripada kabar baik, kabar kebenaran yang berasal dari firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah kita. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi belajar untuk bersukacita lagi itu gak salah. Mengingat kembali bagaimana cara saya untuk naikin mood itu gak masalah ya. Karena itulah yang penting caranya tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan orang lain, terlebih lagi tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya mengalami apa? Simha. Katakan simha, sukacita yang meluap-luap. Kalau udah meluap-luap, waduh, itu berarti sudah saatnya kita bagi supaya tidak kebanjiran dan terbuang sia-sia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Saat ini hamba mau berdoa bagi kami semua yang sudah Tuhan pulihkan, sudah mendapat kabar kebenaran, sudah diberikan dan diletakkan damai sejahtera. Dan biarlah kami berjalan, bekerja, kami beraktivitas sepanjang hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin dari kemarin belum terjadi apa-apa, hari ini kami akan usahakan, atau besok atau lusa, sampai sukacita itu benar-benar meluap. Karena hamba yakin dan percaya, ketika Engkau ya Yesus kami jadikan sebagai satu-satunya dasar kehidupan kami, maka Engkau Allah sumber segala hikmat, kasih karunia dan sukacita akan memenuhi setiap ruang hati orang-orang yang berserah dan bersandar hanya kepada kekuatan-Mu. Dan hanya kekuatan-Mu sajalah yang mampu mematahkan segala belenggu-belenggu duka cita dan menggantikan semua itu dengan sorak-sorai dan kegirangan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar kebenaran ini dan mau untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat yang hari-hari ini masih hidup dalam keheningan hatinya. Dan biarlah puji-pujian dan penyembahan memenuhi kehidupan setiap mereka, dan mereka beroleh
rahmat, kasih karunia, dan pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sahabat Worshipers dimanapun engkau berada saat ini, bukalah tanganmu. Tetaplah setia dan taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena Tuhan merindukan engkau juga jadi berkat bagi orang-orang yang engkau kasihi. Sama dengan bagaimana Allah Bapa di sorga telah menyediakan berkat untuk saudara terima, yang benar-benar mau menyambut firman Tuhan setiap pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, sehingga engkau mendapatkan berkat sukacita yang meluap-luap, yang berlimpah-limpah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah, kasih setia Tuhan, dan persekutuan kita yang manis bersama Roh Kudus, berkat itu kita terima dan siap kita bagi sebagai sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Yang sepakat katakan sama-sama amin. Katakan amin. Yes, yes, yes. Yes, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, ya. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom. Ya, kami mohon izin langsung pamit karena ada tugas berikutnya. Jangan lupa saksikan program Sentuhan Kasih hanya di TVRI, program nasional. Setiap hari Minggu jam 1 siang. Hari ini saya tugas di sana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda. Worshipers. Terima kasih ya Bunda. Berkati kita. Ibu semua, Tuhan memberkati. Oke. Oh ya Bapak Ibu sekalian, satu pengumuman, besok kita libur karena saya dan kami sekeluarga ada persiapan pelayanan dari sejak awal pagi. Jadi kami juga ingin memberi kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk mengadakan persiapan bagi ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus, betul. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita nanti ketemu lagi di hari Jumat. Iya. Ya, tetap bersuka cita Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Be worshipers, jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna. Ya, Bapak, Bapak, Ibu-ibu sama-sama semuanya. Ibu Liga. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat semuanya. Shalom dan Wah. Besok libur.